Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was salihin wal ulama ila milin, thumma arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bakhriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa masyaikha masyayikhina wa nahusul khusus ila hadrati ruhi Syekh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani wa Syekh Abdul Karim wa Syekh Ahmad Marzuki wa Syekh Makhrus Ali wa Syekh Ahmad Idris Marzuki wa Syekh Imam Yahya Makhrus wa Syekh Muftu Bastul Biri wa Syekh Masum Jauhari wa Syekh Abdul Aziz Mansur, thumma ila hadrati ruhi Syekh Mansur Adnan wa Syekh Karmani Anwar wa Syekh Abdul Malik Safi wa Syekh Abdul Malik Bakhri wa Syekh Ahmad Khudari wa Syekh Bambang Suprayugi wa Syekh Imam Supramo wa Syekh Halim Samsuri wa Syekh Halim Turmudi wa Syekh Ilham Nadir wa Syekh Bambang Suprayugi wa Syekh Ahmad Udari wa Syekh Bustami Mustafa, thumma ila hadrati Syekh Masruhin wa Syekh Abdul Hafidz Satari wa Syekh Farhan wa Syekh Masum wa Syekh Kusrin, thumma ila hadrati Ruhi Ummi Hajah Sukona binti Ahmadi wa Abi Haji Muslim al-Qasan wa Ukhti Siti Juwairiyah wa Ukhti Siti Aisyah, lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sang Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala engko sahabat Ibnu Umar, naha nyegah sapa Umar an bai'il ummahatil auladi, saking menjual pira-pira ibune pira-pira anak. Artinya ini menjual amat itu budak perempuan nggih. Amat itu budak perempuan yang sudah digauli oleh tuannya dan melahirkan anak. Itu jadi budak perempuan seperti itu tidak diperkenankan untuk dijual. Faqala maka ngendika sapa Umar, la tuba'u aja den dol, wala tuhabran aja den weaken, wala turathulan aja den warisaken, liyastamti'a biha ma badalahu, liyastamti'a supaya atau bisa digunakan untuk bersenang-senang biha kelawan ummahatul aulad itu ma islakine barang badak kang pertelo lahu tetep kedue sayyid. Fa idza mata maka nalikane meninggal sapa sayyid sapa bendarane, fa huwa maka utawi ummahatul aulad iku khurratun, iku merdeka. Cuman bahasan seperti ini sekarang sudah tidak menemukan konteksnya karena sejauh yang saya tahu sekarang perbudakan sudah tidak ada kan itu. Tetapi andai kata ada bahwa seorang amat budak wanita itu bisa diperlakukan seperti istri kan itulah. Kalau budak itu sudah diperlakukan seperti istri apalagi sudah punya anak, maka tuannya tidak diperkenankan untuk apa? Menjual, memberikan, menghibahkan, mewariskan, itu tidak bisa. Kenapa? Nanti ketika tuannya itu meninggal, maka secara otomatis budak perempuan itu menjadi merdeka. Nah, ngeten. Wan Jabir radhiyallahu anhu, sang Jabir radhiyallahu anhu. Sementara yang hadis ini itu bertolak belakang dengan hadis yang ada di atas tadi ya. Wan Jabir radhiyallahu anhu qala sapa Jabir, kunna ana sapa kita iku nabi dodolan sapa kita saroriana ing pira-pira boyongan ingsun atau ing budak ingsun. Jadi orang yang ditahan itu kan menjadi budak kan. Rupane ummahatil auladi, pira-pira ibune pira-pira anak. Jadi seorang amat, seorang yang tertawan yang sudah melahirkan anak-anak itu pada waktu itu kata Jabir itu jadi jual belikan. Wan nabi halu ta kanjeng nabi iku hayyun tasih urip, la yara kang ora ningali sapa kanjeng nabi bidzalika kelawan mengkono-mengkono proses jual beli ini kubaksan ing sesuatu yang berbahaya. Rawan yutar hadis sapa Nasai wa Ibnu Majah wa Daruqutni wa sahaha lan yuhakin hadis sapa Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban. Nah, di dalam rangka mengkompromikan dua hadis ini, ulama itu menjelaskan bahwa memang pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu
seseorang itu boleh menjual seorang budak wanita yang sudah digauli sama tuannya, sudah melahirkan anak. Itu masih tetap diperkenankan atau diperjualbelikan. Sampai kepada masa Abu Bakar juga sama. Pada masa Abu Bakar itu juga yang seperti itu juga masih diperjualbelikan. Baru pada masa Umar ibnu Khattab, sesuatu yang semula boleh pada masa Rasulullah itu akhirnya Umar melarangnya. Sebagaimana memang banyak hal yang dulu pada masa Rasulullah itu diperkenankan, tetapi pada masa Umar itu dilarang. Contohnya apa? Nikah mut'ah ya, nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu waktu itu kejadiannya pasukan perang Islam yang ikut berperang di daerah-daerah pertempuran dalam waktu yang lama kan itu. Kan ketika orang berperang kan tidak membawa istrinya kan itu, dan waktu itu memang diperkenankan untuk nikah mut'ah. Hanya saja memang pada masa Umar bin Khattab nikah mut'ah itu akhirnya dilarang lah. Makanya orang itu yang sampai sekarang masih menganggap bahwa nikah mut'ah itu boleh, semacam Syiah, itu berpendapat karena yang memperkenankan dan yang melarang itu tidak seimbang. Yang memperkenankan itu Rasulullah, sementara yang melarang itu Umar bin Khattab kan itu. Dan menurut Syiah bahwa kedudukan Rasulullah itu tentu jauh lebih tinggi dibanding Umar bin Khattab kan itu. Iya, kalau berpendapat bahwa menjual belikan ini masih diperkenankan ya seperti itu. Kan sama saja dengan ketika kita membahas ilmu faraid kan itu kan juga ada kan pembaruan pada masa Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu berani banyak melakukan hal-hal yang tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Termasuk apa? Termasuk sholat taraweh. Sholat taraweh kan juga seperti itu kan. Apalagi membukukan Al-Quran. Memang membukukan Al-Quran itu terjadi pada masa Abu Bakar, tetapi itu atas dorongan Umar bin Khattab kan itu. Ini kalau pertempuran terus dilaksanakan, para orang-orang penghafal Al-Quran juga ikut serta dan akhirnya banyak yang terbunuh, nanti lama-lama habis itu. Ketika habis orang yang hafal Al-Quran, sementara Al-Quran belum dibukukan, wah ini akan terjadi bahaya kan itu. Makanya Umar bin Khattab itu mendesak kepada Abu Bakar untuk berkenan membukukan Al-Quran. Jadi ini Umar bin Khattab kan. Dan semestinya apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab sampai detik ini juga tidak pernah dikritik orang kan itu. Ini kok berani-beraninya Umar kan itu. Jadi oleh karena itu kalau kita melihat cerita-cerita seperti ini bahwa memang dalam Islam oleh tokoh-tokoh, oleh para sahabat itu bahwa kebenaran itu ternyata tidak tunggal kan itu ya. Tidak tunggal. Jadi ada kemungkinan kebenaran-kebenaran lain kan itu. Nah, inilah yang akhir-akhir ini itu orang itu berupaya memaksakan bahwa hanya pendapat dialah yang benar. Sementara pendapat-pendapat orang lain itu dianggap salah kan itu. Ngeten. Oke, kita teruskan. Wan Jabir bin Abdillah sang Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu qala ketika sapa Jabir naha nikah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam an bai'i fadlil ma'i, saking menjual turahane banyu. Jadi air itu setelah kita gunakan untuk minum, satu contoh itu tidak diperkenankan untuk dijual belikan kan itu. Ini tentu menjadi menarik kan itu. Loh, kalau begitu, kalau air itu tidak boleh dijual belikan, bagaimana dengan orang-orang yang menjual air kemasan kan itu, air minum kemasan? Itu kan berarti menjual air kan itu. Lah ini sama dengan orang itu juga tidak boleh menjual belikan darah. Tidak boleh menjual belikan darah. Kalau ada sebagian dari keluarga kita itu ada yang sakit dan memerlukan transfusi darah, itu ada ongkosnya tidak? Ada. Cuman itu dimaknai bukan membeli darah, tetapi apa? Jasa. Ya, sama dengan itu kan itu. Jadi orang sekarang itu yang membuat air minum kemasan itu yang dijual bukan airnya kan itu. Yang dijual itu jasa untuk mengemas air ya. Sama dengan seperti itu kan itu. Nah, ini tentu bagi orang yang berpandangan kebenaran itu tunggal, begitu sudah dilarang seperti ini selamanya akan tidak boleh kan itu. Selamanya tidak boleh. Oleh karena itu ini kan itu. Jadi hukum itu bisa jadi berubah kan itu. Nah,
Orang yang suka untuk menghakimi orang lain, yang pendapat ini salah karena ini liberal, oh ini salah karena ini dan seterusnya itu dia berpendapat bahwa kebenaran itu tunggal kan itu. Padahal semestinya kalau kita dalami orang-orang yang dituduh sebagai liberal dan seterusnya itu dia juga mempunyai satu dasar-dasar. Menurut perspektifnya tentu itu benar kan itu. Jadi seperti itu. Jadi rawan cerita hadis Imam Muslim wajatan nambe fi riwayatin dan satu riwayat wa an baidiroril jamali lan saking dol-dolan napa niku namine. Biasanya kan anu nggih. Contohnya seperti ini, itu kalau ada orang punya sapi pejantan yang luar biasa besar kan itu dan orang-orang yang punya sapi betina itu ingin mendapatkan keturunan sebagaimana kegagahan sapi jantan itu, nah akhirnya diapa itu? Dikawinkan kan gitu kan, dikawinkan lah. Dalam perspektif ini itu seorang pemilik sapi jantan itu tidak diperkenankan untuk menarik ongkos agar terjadi pembuahan dari sapi jantan kepada sapi betina. Nah, ngeten enggak boleh. Ini dilarang oleh Rasulullah kan itu. Jadi nggak boleh seperti itu. Nanti kalau orang ingin menjadikan boleh bisa saja kan itu. Enggak, saya tidak menjual proses pembuahannya itu kan itu. Ya karena agar sapi saya itu bisa gagah dan akhirnya bisa membuahi dengan secara baik butuh makan ya, ikut nanggunglah makannya mungkin seperti itu kan itu. Sama dengan tadi kan, sama dengan transfusi darah seperti itu tadi kan itu. Ini hadis berikutnya itu menguatkan hadis yang ini. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala ngene sapa Ibnu Umar nah nikah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam an asbil fakhli saking ngalap manine lanangane si unta. Ya kalau sekarang ya konteksnya ya apa kambing jantan, apa sapi jantan, apa kerbau jantan, apa unta jantan sama saja kan itu. Itu tidak diperkenankan untuk menjual proses pembuahan ya. Seperti itu. Rawan cerita hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Wa Ibnu Umar wa sang Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku naha nyika sabajeng Nabi an bai'i habalah saking adol hewan kang ana wetenge hewan meteng. Apa artinya niku? Jadi seperti ini. Ada orang punya katakanlah kambing atau sapi lah atau kerbau untuk konteks Indonesia. Karena di Indonesia sangat jarang yang namanya onta kan. Binatang-binatang itu, hewan-hewan itu tuh hamil kan itu. Dan dia jual janin yang ada di binatang itu kan itu. Saya jual ini kan itu. Nanti silakan Anda kasih uang ketika sudah melahirkan. Kan itu. Berapa kan itu. Nah, ini yang seperti namanya habalah itu tidak boleh katanya. Wa kana lan ana iku bai'an dol tinuku itu yapta'u iku akad dodol tinuku. Akad dol-dolan ing bai sapa ahlu jahiliyah. Jadi orang yang biasa menjual janin yang masih ada di perut hewan itu adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Karena ana sapa rajul seorang laki-laki itu yapta'u iku tuku sapa rajul juzura ing unta akan meteng ila antun taja sampai ketika mana apa anaqatu unta sumatun taju maka nuli den manaaken apa allati kang fi batnya ing dalam tengisi naqa mutafaqun alaih wa lafdzul lil Bukhari. Nah, terkait dengan dilarangnya ini itu ulama ternyata berbeda pendapat. Ilat dilarangnya itu karena apa? Apakah disebabkan dia itu menjual sesuatu yang masih belum jelas? Jadi keadaan dari janin yang masih ada di perut kan belum jelas masih di perut itu. Itu yang pertama ada yang berpendapat keharaman karena ilat itu kan itu. Tetapi juga ada yang berpendapat bukan karena itu, karena ilat yang lain. Apa itu karena ilat yang lain itu? Karena tadi proses pembayarannya itu nunggu nanti ketika melahirkan. Jadi setidaknya ada dua pendapat itu. Sehingga menangguhkan
transaksi jual beli dengan nunggu nanti ketika melahirkan pada waktu yang akan datang itu tidak diperkenankan. Jadi memang, tetapi kalau saya secara pribadi lebih berpendapat bahwa ilat dari keharaman ini karena menjual sesuatu yang masih belum jelas, karena masih di perut kan itu. Nanti ketika keluar gimana dan seterusnya kan kita belum tahu. Itu sama saja dengan orang itu tidak boleh menjual padi yang masih hijau, yang masih belum tua, belum bisa dipanen kan, itu tidak boleh. Sama saja dengan yang kita bacakan beberapa waktu yang lalu itu, di mana orang itu tidak boleh menjual kurma dalam waktu masih muda. Jadi bukan kurma basah. Kalau kurma basah boleh, artinya sudah tua tapi belum dikeringkan, itu boleh. Tapi kalau masih muda tidak boleh. Karena kalau nanti sudah tua barangkali akan terjadi perubahan kan itu. Jadi proses jual beli itu harus ada kepastian. Nggih. Muttafaqun alaih wa lafdzu lil Bukhari. Wa anu sange Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku naha juga sahabat Nabi an bai'il wala'i. Saking larang mencari menjual wala. Wa an hibati lan saking ngawehne wala. Wala niku napa sih wala? Waris wala niku napa sih? Waris wala niku ngeten. Ketika saya itu memerdekakan budak. Nanti ketika budak saya dimerdekakan sudah menjadi merdeka kan, dia bisa bekerja dan bisa mendapatkan keuntungan, akhirnya dia bisa punya harta benda kan itu. Nanti ketika mati itu harta warisannya itu jatuh ke saya sebagai orang yang memerdekakan. Yang seperti ini dilarang untuk dijual, untuk dihibahkan kan itu. Jadi warisan dari budak itu tidak diperkenankan untuk dijual dan tidak diperkenankan untuk dihibahkan. Ngaten. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala disebut Abu Hurairah nah hanya kasaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati. An bai'il hasati saking adol balangane krikil. Ini artinya apa sih kok ini? Ada jual sesuatu yang dilemparkan dari batu-batu kecil itu. Itu pada waktu itu ada satu proses jual beli itu gini. Sampai itu punya dagangannya banyak. Terus terjadi satu transaksi, saya beli, harganya berapa 1.000, mana yang dibeli tergantung ketika saya akan melemparkan kerikil itu jatuh ke yang mana kan itu. Misalkan ada kaos, ada celana, ada macam-macam lah itu, ada jilbab kan itu. Ini ketika proses jual beli itu harganya pasti berapa, 1.000 satu contoh atau 30.000 lah itu. Tapi mana yang mau dibeli itu dilemparkan dulu, melemparkan. Oh, yang jatuh itulah yang dibeli, itu tidak boleh. Ada juga yang berpendapat anba'il hasati itu seperti ini. Orang yang menjual tanah, katalah harganya berapa? Harganya 500 juta. Mana yang dibeli? Nah, tergantung yang membeli itu melemparkan tanah itu sampai seberapa jauh. Nanti di mana tempat jatuh dari lemparan itulah yang akan dibeli. Itu juga tidak boleh itu. Kenapa seperti itu? Karena tidak ada kepastian. Proses transaksi jual beli itu harus ada proses kepastian. Wa an bai'il gharari lan saking dodolan sing bujui. Ya dulu itu kan ada kan, misalkan ya nakal-nakalan lah. Misalkan orang itu habis panen padi lah atau panen jagung itu, panen kacang. Itu kalau yang penjual yang nakal itu yang paling atas dikasih yang bagus, nanti di bawahnya yang jelek. Karena ketika orang itu mau transaksi kan dilihat yang atas sendiri kan itu. Oh ini bagus, itu harga cocok harganya. Tapi begitu itu ditumpahkan ternyata sebagian itu jelek, itu namanya bai'ul gharar. Jadi satu proses jual beli yang membohongi. Gitu. Termasuk kalau kita menjual sesuatu yang ada cacatnya itu dikasih tahu ini cacat kan itu. Atau andai kata tidak gitu ya kasih tahu lah. Pokoknya barang saya jual seperti ini kan itu. Lihat sendiri bagaimana kondisinya kan itu. Tidak boleh ini yang saya jual itu jos jaminan mutu beres lah pokoknya. Wah, tidak boleh seperti itu kan itu. Jadi apa adanya biar diteliti oleh yang membeli kan itu. Ya, kalau Rasulullah dulu ya memang bahkan sampai diberitahukan kan itu. Jadi yang cacat itu yang mana itu diberitahukan kan itu. Sehingga apa? Jangan sampai membuat pembeli itu menyesalkan itu. Karena begitu satu pembeli menyesal, dia akan ngasih tahu orang-orang.
kasih tahu, kalau sampean beli ini jangan di situ itu. Wah, saya dibohongi. Barang yang cacat ternyata gak dikasih tahu, ternyata sudah rusak kan itu, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya satu transaksi yang tidak saling membohongi itu menjadi penting. Wa anhu lan sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iku ketika sahabat jeung Nabi man ishtara ta'aman fala yabihu. Man utai sabane iku ishtara beli sapa man ta'aman ing makanan fala yabihu, mongko aja ngedol lagi sapa man hu ing ta'am hatta yaktalahu sehingga nakra sapa man hu ing makanan itu. Rawahu Muslim. Jadi kalau orang itu membeli sesuatu makanan kan itu, sebelum makanan itu sampai ke kita tahu seberapa ukuran dari makanan itu, jangan dijual kembali kan itu. Jadi beli langsung dijual kembali, tidak boleh itu. Karena apa? Tidak boleh karena yang akan membeli juga tidak tahu kan itu. Makanya harus menjadi milik kita lebih dahulu kan itu. Harus kita ada di tangan kita lebih dahulu. Wa anhu lan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sapa Abu Hurairah naha nyika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyika napa an bai'ataini saking dol-dolan loro fi bai'atin ing dalam satu dodolan swiji. Maksude napa niku? Rawan cerita hadis sapa Ahmad Imam Ahmad ban Nasai Imam Nasai wa sahaha lan yuhaqqiqun hadis sapa Tirmidzi man Tirmidzi wa Ibnu Hibban lan Imam Ibnu Hibban bali Abu Dawud lan Imam Abu Dawud. Man uta sapane iku ba'a adol sapa man bai'atan ing rong bai'atan ing dua kali bai'atan fi bai'atin ing dalam satu mabi yang satu walau mutman iku au kasuhuha utawa nyudani huma ing napa ing bai'atani itu awi riba utawa riba. Contohnya dos pundi sini ki. Contohnya banyak. Contoh misalkan gini. Saya menjual sesuatu kan itu. Terus sampean pesan. Jangan sampai jual kembali loh. Jangan sampai pinjamkan loh kan itu. Nah, ini enggak boleh itu karena kalau kita sudah menjual itu kita tidak boleh menghalang-halangi menjadi milkul tam, jadi kemilikan secara sempurna oleh pembeli kan itu. Kalau kita kasih catatan jangan dijual, jangan itu kan masih artinya saudara ketika menjual belum menyerahkan itu secara sepenuhnya kepada pembeli. Nah, contoh seperti itu kan itu. Atau bai'atan ini juga seperti ini kan itu. Oke, saya jual ini dengan catatan bahwa engkau akan jual itu kepadaku. Yang lain kan itu. Misalkan, oke, ini saya jual laptop dengan catatan bahwa printer sampean itu sampean jual kepadaku. Ini ada dua bai'at, ada dua proses jual beli seperti ini dalam satu transaksi jual beli itu tidak boleh. Yang boleh apa ya satu-satu. Jadi kita jual dulu laptop kan itu. Nanti pada saat yang berbeda nanti kita bisa kan itu membeli. Jadi ada transaksi lain kan itu. Jadi transaksinya tidak boleh menjadi satu kan. Oke. Ini masalah jual beli kok sedemikian ribet dari itu. Ya biar apa? Biar kita tidak terjerumus kepada sesuatu yang ya semestinya akan menjadikan orang itu tidak puas kan itu ya, tidak puas. Jadi satu proses apapun itu harus jadi tidak ada yang merasa dibohongi kan itu ya, tidak ada yang merasa dibohongi. Selanjutnya wa an Amr bin Syu'aib sang Amr bin Syu'aib an Nabi sangi bapake Amr yang rupanya Syu'aib an jadi sanging mbae si Amr radhiyallahu anhum qala ketika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu halal apa salafun adol barang kang rusak wa bai'un lan adol barang kang larang wala syartoni lan ora ana syarat loro jadi dua fi bai'in dalam satu jual beli wala ribhun orang adol kang badeni malayut sebab selagi durung den simpen apa ma wala bain orang jual beli wa mal bai uma walan orang jual barang lain saking orang umpama iku ing dakana ing ngersamu. Jadi saudara itu menjual sesuatu yang tidak ada di saya mau jual ini mobil. Di mana mobilnya? Sedang di Jakarta. Udah boleh itu. Jadi kalau menjual ya makanya kalau kita menggunakan seperti ini bagaimana hukumnya? Transaksi online kan itu. Ketika transaksi online Saman itu melihat barangnya sama beli enggak? Oh saya lihat Pak. Sing dilihat apanya?
fotonya kan itu. Ini fotonya mesti sama dengan yang barangnya atau tidak seringkali. Jadi makanya transaksi online kalau menggunakan hadis-hadis ini tidak boleh kan itu. Lah kenapa kok sekarang banyak diperkenankan kan itu? Karena bisa diyakini bahwa apa yang dipajangkan display itu tidak berbeda dengan aslinya. Kok ada pun berbeda yo. Sama mesti nelongso kan itu. Pas aku delok di internet itu, wah bajunya bagus. Begitu datang ternyata berbeda kan itu. Sama pernah kecewa nggak yang gitu-gitu? Jadi kalau proses transaksi yang menimbulkan kecewaan, ya kecewaan itu tidak boleh kan itu. Jadi intinya di situ semestinya kok. Jangan sampai bahwa proses jual beli itu akhirnya menjadikan orang itu kecewa kan itu. Barang yang rusak jangan dijual kan itu. Terus sampean menjual dengan harga yang sangat mahal. Nek bahasa ini demak namanya ngentel, tak kentel kan itu. Saya pernah kan itu. Jadi saya terus terang kalau perjalanan dari Kediri ke Demak itu, saya sangat jarang makan di daerah Jawa Tengah itu. Karena orang Jawa Tengah itu penjual itu seringkali kalau ada orang dengan mobil plat daerah lain itu kadang-kadang kalau kita beli itu harganya dimahalkan itu dimahalkan. Itu jane ngentel itu tidak boleh itu. Itu menjadikan orang kecewa kan itu ya kecewa. Jadi kadang-kadang memang orang itu ingin mendapatkan untung yang berlebih kan itu. Padahal semestinya orang tidak perlulah mencari untung-untung yang berlebih. Keuntungan itu yang terpenting kan continue kan itu ya. Jadi pelanggannya banyak, terus berjalan terus kan itu ya. Daripada untung besar sesaat dan akhirnya mati buat apa kan itu. Memang ajaran Rasulullah itu hebat sekali semestinya. Ajaran Rasulullah itu hebat sekali kan itu. Jadi caranya seperti itu. Jadi jangan mencari keuntungan dari sesuatu yang saudara belum miliki kan itu. Tidak boleh. Jadi ini dijual ulang pada barangnya belum ada kan itu. Ini juga tidak boleh kan itu. Nggih. Rawan nyeritaan hadis sapa al-khamsatu imam limo wa sahahu hakim hadis sapa Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah wal hakim. Akhraja lan ketakaken hadis fi ulumil hadis ing dalam ilmu hadis min riwayat Abi Hanifah sing riwayatnya Abu Hanifah an Amr bin al-Madhkur sang Amr bin Syu'aib al-Madhkur yang sing mesti sebutaken bilati dengan lafat naha nyika sabane Nabi an bai'in saking adol perkara kang luwih larang wa syartin lan janji dengan syarat yang lain. Jadi kita tidak boleh jadi menjadi sedemikian mahal kan itu. Makanya sing sae niku kan nggih orang yang paling baik itu ya orang yang kali istilahnya samha ya samha. Samha itu kalau kita bahasa kita ya sesuatu yang menguntungkan. Kalau kita menjual dengan cara samha, orang membeli juga gitu kan itu. Jadi yang menjual tidak ingin memberikan harga yang mahal, pembelinya juga sama, pembelinya juga tidak ingin merugikan penjual kan itu. Jadi seperti itu satu hal yang bagus. Sama saja kalau orang mengembalikan hutang itu juga seperti itu. Jadi kalau kita hutang 100.000 misalkan, nanti ketika kembali tanpa diminta kita kasih kembalian misalkan 105.000 kan itu. Itu boleh. Yang tidak boleh itu adalah ketika kita terjadi proses utang piutang terus yang punya uang ngomong atau yang hutang ngomong sama saja sebenarnya. Ya ini saya utangi 100.000 tapi tolong nanti kalau kembali menjadi 105.000 itu tidak boleh. Atau yang utang sama, saya utang ya 100.000 nanti tak kasih kembali 105.000 itu enggak boleh. Yang boleh adalah tanpa diomongkan tapi ketika kembalian ditambah. Itu namanya samha. Jadi memberikan sesuatu yang saling menyenangkan kan itu ya, saling menyenangkan. Ngoten. Wa min hadzal wajhi lan sangikla wajah dari jalan ini dari jalan Abu Hanifah dari Amr itu yang dengan lafaz nahan bai'il wa syarti itu akhrajang untuk hadis sahabat Tabrani fil Awsati dalam kitab Awsat al-Awsat wa huwa hadis iku gharibun hadis yang gharib. Ngoten. Wa an wasanga Amr qala sapa Amr naha nyuka sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
an bai'il urbani saking jual beli dengan proses panjeran. Rawajul hadis sapa Imam Malik qala ngendika sapa Imam Malik balagani sampai ni ingsun an Amr bin Syu'aib sang Amr bin Syu'aib bi kelawan iki hadis. Napa artine niki? Ngeten. Kalau orang itu proses transaksi apapun lah transaksi itu apapun. Misalkan kita jual beli. Terus ada DP-nya. Berapa DP-nya? 10% satu contohan itu. Kalau harganya itu 10 juta berarti DP-nya 1 juta. Cuma ada embel-embel. Nanti kalau transaksi itu tidak jadi, maka DP-nya itu hangus. Ya, DP-nya hangus. Itu tidak boleh kan itu. Tidak boleh. Sama dengan kalau menggunakan yang lain seperti daftar pondok ya. Ini kan yang daftar di kita itu ada tiga orang yang mengundurkan ada tiga yang mengundurkan diri. Jadi sudah ngasih uang DP kan itu, tapi mundur kan itu ya mundur dengan berbagai alasan. Ya mungkin alasan yang paling kuat sudah kado daftar ternyata corona kan itu. Maksudnya kan masih nanti kan itu kan masih lama lah mundur. Ketika mundur ya kasih tahu nanti Mbak kalau jenengan sudah bisa ketemu saya kan besok kalau pas kuliah sudah berjalan nanti uangnya saya kembalikan. Yang 300.000 itu kan itu. Ketika saya kasih tahu itu yang 2 menolak kan itu. Mboten sah Bapak kan itu. Jadi kalau sudah dia menolak enggak masalah kan itu. Tetapi harus disampaikan kalau mau dikembalikan kan itu, dikembalikan. Yang satu enggak, yang satu ya nanti kan itu. Jadi seperti itu. Karena itu makanya gitu ya. Saya terus terang dulu pernah ada santri sudah daftar penuh, ternyata dia diterima di mahatnya kampus. Terus oleh orang tuanya yang lebih diizinkan untuk di mahatnya kampus dan itu. Waktu itu sudah tak kasih uangnya kan itu, tapi oleh ayahnya nggak mau. Mboten sah damel infak pondok mawon kan itu. Tidak usah. Kalau tidak usah nggak jadi masalah kan itu. Tapi jangan sampai dia baru daftar, baru di pondok kalau nggak salah dulu seminggu itu 2 minggu kan itu terus bayar uang pendaftaran penuh itu kan ya, mungkin kalau nggak dikembalikan kan dalam hati, paling nakalan kan itu. Sawes bayar penuh lagi telung minggu nggak dikembalikan sedikit pun kan itu. Jadi harus seperti itu kan itu. Jadi jangan sampai membuat orang itu menjadi kecewa kan itu ya, kecewa. Jadi, ya transaksi yang baik lah. Okay. Ngeten. Sementara begitu untuk pagi ini mari kita tutup bersama pengajian kita dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.